Oke, halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di pertemuan ke-12. Di pertemuan ke-12 mata kuliah Statistika 2. Nah, di pertemuan ke-12 kali ini kita melanjutkan statistika non-parametrik ya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang Kendall-Staupy, yakni salah satu uji statistika non-parametrik yang digunakan kalau misalnya kita untuk menilai hubungan. Nah, di pertemuan ke-12 ini kita nanti akan mencoba belajar tentang uji statistika non-parametrik yang lain, tetapi dengan uji beda gitu. Jadi kita langsung saja ke materinya. Oke, di pertemuan ke-12 kali ini akan ada, kita nanti akan belajar uji beda, kita nanti akan belajar tentang Wilcoxon Sign Rank Test sama Human with New Test atau Wilcoxon Rank Sum Test. Jadi ini sama-sama uji Wilcoxonnya, tapi bedanya adalah yang pertama nanti Sign Rank Test sama yang kedua nanti Rank Sum Test gitu. Nah, kita nanti akan belajar itu dan seperti biasa tugasnya adalah latihan soal gitu. Nah, kita bahas satu-satu dari Wilcoxon Sign Rank Test. Sebelum kita masuk ke Wilcoxon, alangkah lebih baik kalau kita kenalan sama ini dulu teman-teman. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman lihat di sini kan ada kuantitatif ini enggak usah dilihat dulu karena ini belum dipelajari oleh teman-teman di statistika di S1. Nanti teman-teman akan bisa belajar kualitatif variabel kalau misalnya teman-teman ambil S2 nanti kalian akan belajar ini gitu. Nah, kita lihat yang di bagian sini saja, di bagian kuantitatif variabel, di bagian parametric test sama non parametric test gitu. Nah, di bagian biru ini teman-teman kan bisa lihat, saya rasa teman-teman sudah familiar dengan kata-kata ini. Uji beda yang one sample, jadi ada satu sampel. Kalau misalnya parametrik, teman-teman sudah melakukan sudah belajar itu pakai one sample t-test. Jadi ingat one sample t-test pada pertemuan yang sebelum UTS itu kalau parametrik. Nah, kalau misalnya ini statistikanya non parametrik, kita menggunakannya adalah Wilcoxon Sign Rank Test gitu. Jadi sebenarnya satu uji itu bisa satu sampel atau satu tipe penelitian itu bisa kita pakai 2 prosedur parametrik sama prosedur non parametrik sesuai dengan uji asumsi yang terdapat dalam data itu gitu. Kalau misalnya data ini berdistribusi normal dan datanya linier, kita bisa menggunakan statistika parametrik one sample t-test. Tetapi kalau misalnya data itu diuji tidak normal dan datanya tidak linier, kita menggunakannya Wilcoxon Sign Rank Test gitu. Itu kalau satu sampel. Nah, tapi kalau 2 sampel berpasangan, ingat teman-teman harus buka lagi yang t-test yang untuk 2 sampel yang berpasangan atau two paired sample test, itu kalau misalnya parametrik kita menggunakan t-test for paired sample, jadi paired sample t-test. Tetapi kalau misalnya non-par, kita gunakan Wilcoxon gitu. Nah, kalau misalnya yang independen, yang pair ini kan satu kelompok itu diuji 2 kali. Jadi satu kelompok diuji sebelum dan sesudah gitu. Kalau itu normal, kalau itu linier, kita bisa menggunakan paired sample t-test. Tetapi kalau itu datanya tidak normal, kita terpaksa harus menggunakan statistika non-parametrik, yakni Wilcoxon. Gitu. Itu kalau paired sample kalau paired sample. Nah, kalau independent sample, kalau datanya parametrik, kalau statistikanya termasuk parametrik dan datanya berdistribusi normal, kita bisa menggunakan independent sample t-test. Tapi kalau misalnya itu datanya tidak normal, kita bisa menggunakan Mann-Whitney new test atau Wilcoxon rank sum test gitu.
Nah, kalau misalnya lebih dari 2 pasang atau variabelnya lebih dari 2, kita bisa menggunakan ANOVA, analisis of varian. Tapi kalau misalnya itu untuk parametrik, tapi kalau untuk yang non-par kita bisa menggunakan Fredman test gitu. Nah, kalau ini berpasangan, kalau tidak berpasangan dan lebih dari 2 variabel, kita bisa menggunakan yang analisis varian kalau yang parametrik, tetapi kalau yang non-par kita bisa pakai Kruskal-Wallis test gitu. Nah, untuk yang Kruskal-Wallis kita tidak mempelajarinya di mata kuliah statistika ini. Jadi di 2 pertemuan terakhir nanti kita hanya akan belajar tentang Wilcoxon, Mann-Whitney-New sama Friedman test gitu. Jadi untuk Kruskal-Wallis, binominal, McNemar, chi-square test, Fisher exact, sama chi-square sama logistic regression, itu nanti akan teman-teman pelajari di statistika yang jauh lebih advance lagi gitu. Nah, kita bahas yang satu ini dulu tentang Wilcoxon sign rank test ya. Nah, Wilcoxon sign rank test itu kalau seperti yang sudah dibicarakan di awal tadi, bahwa itu adalah merupakan uji statistika non-parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan antar dua kelompok yang saling berpasangan. Jadi, kalau misalnya di statistika parametrik kita menggunakannya paired sample t-test, jadi ada satu kelompok diuji sebelum dan sesudahnya, dan itu parametrik kita menggunakan paired sample t-test, kalau itu datanya tidak normal, kita terpaksa menggunakan uji Wilcoxon sample t-test, Wilcoxon sign rank test ini gitu. Jadi untuk data yang berdistribusi tidak normal atau skalanya bersifat ordinal atau interval gitu. Jadi ini merupakan alternatif uji paired sample t-test. Kalau misalnya paired sample t-test itu tidak memenuhi uji asumsi normalitas gitu. Nah, uji Wilcoxon ini juga sering dikenal dengan istilah Wilcoxon match pair t-test. Jadi ini untuk pengukuran berulang, teman-teman. Pengukuran berulang. Kalau misalnya jadi ada satu kelompok diukurnya 2 kali, ada pretest dan posttest, itu satu kelompok. Jadi misalnya ada 10 anak atau 10 anak atau 10 anak dalam satu kelompok kemudian diberikan treatment. Nah, sebelum diberikan treatment diberikan pretest, kemudian sesudah diberikan treatment diberikan posttest. Kemudian peneliti ingin mengetahui perbedaan dari pretest dan posttest pada kelompok tersebut. Nah, itu yang cocok kita menggunakan Wilcoxon sign rank test ini gitu. Jadi asumsinya adalah ini, variabel dependent berskala ordinal atau interval atau rasio, tetapi berdistribusi tidak normal. Jadi kalau misalnya teman-teman menguji itu kemudian lakukan uji asumsi normalitas dulu. Kalau misalnya normal, teman-teman bisa menggunakan paired sample t-test. Tetapi kalau tidak normal, teman-teman bisa menggunakan Wilcoxon sign rank test ini gitu. Nah, yang kedua adalah variabel independen terdiri dari 2 kategori yang bersifat berpasangan. Berarti seperti yang tadi, ada satu kelompok yang itu masuk di dalam satu kelas, yang mana itu kelasnya akan diuji 2 kali gitu. Jadi repeated measurement. Jadi ada pengukuran berulang di awal dan di akhir. Itu kita bisa menggunakan Wilcoxon. Nah, tapi kalau misalnya kelompok ini dipisah menjadi 2, kemudian sampelnya ini tidak berpasangan, berarti kita tidak menggunakan ini. Kita menggunakannya human with new tadi. Jadi kita menggunakan Wilcoxon rank sum test tadi gitu, yang nanti akan kita pelajari. Terus habis itu asumsi yang ketiga adalah bentuk dan sebaran data antara kedua kelompok itu berpasangan dan simetris. Nah, simetris ini berarti sebelumnya ada, sesudahnya ada. Jadi jumlah antar sebelum dan sesudah itu sama gitu. Jadi kalau misalnya sebelumnya diukur 9 kali, berarti sesudahnya juga diukur 9 kali subjek gitu. Semacam itu. Kalau misalnya itu tidak sama, jadi misalnya, oh ini cuma 8 kali, yang setelahnya adalah 9 kali, kita tidak menggunakan uji Wilcoxon ini, kita nanti menggunakan uji sign test, uji yang lain. Dan itu tidak kita pelajari pada semester ini gitu. Nah, kita langsung saja pada contohnya agar lebih mudah. Jadi ada ini.
Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh penggunaan metode belajar dengan teknik jigsaw terhadap hasil belajar matematika pada siswa SD Bina Bangsa. Jadi ada judul penelitian yang judul penelitiannya begini, pengaruh penggunaan metode belajar teknik jigsaw terhadap hasil belajar matematika pada SD Bina Bangsa. Nah, untuk keperluan itu peneliti mengambil 22 siswa yang dipilih secara acak untuk dijadikan objek eksperimen. Jadi dipilih secara acak dari kelas dari siswa di SD Bina Bangsa ini untuk dijadikan subjek eksperimen. Nah, kemudian sebelum diberikan treatment teknik jigsaw, pembelajaran dengan teknik jigsaw, mereka diukur hasil belajar matematikanya berapa ini, skor pretestnya berapa, mereka diukur ini. Nah, kemudian diberikan treatment beberapa saat. Nah, setelah treatment selesai, mereka akan diukur lagi hasil belajar matematikanya berupa post-test ini, skor post-testnya ini, semacam itu. Itu. Nah, untuk kasus-kasus semacam ini, jadi ada kalau misalnya untuk desain pre and post test, kemudian kelompoknya satu diukur 2 kali, jadi repeated measurement, jadi ada pengukuran berulang. Uji analisis yang cocok kalau misalnya itu statistika non parametrik adalah Wilcoxon Sign Rank Test gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita menyelesaikannya dengan pertanyaan default ini, ada 7 itu, kemudian menyelesaikannya ini. Yang pertama kita harus buat rumusan hipotesisnya. Rumusan hipotesisnya berarti HA-nya adalah ada perbedaan hasil belajar matematika sebelum dan sesudah diberikan treatment metode belajar dengan teknik jigsaw dan tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah diberikan treatment. Atau teman-teman juga bisa membuat hipotesisnya begini, ada perbedaan hasil belajar matematika antara pretest dan posttest, macam itu juga bisa gitu. Nah, teknik analisis yang kita gunakan adalah Wilcoxon Sign Rank Test dengan tingkat kepercayaan atau alfanya 0,05 dan kriteria pengambilan keputusan atau kriteria uji hipotesisnya adalah jika nilai signifikansi tutilnya adalah lebih dari 0,05, maka HO-nya diterima. Tetapi kalau misalnya nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Semacam itu. Nah, terus habis itu kita lakukan pengujian. Jadi kita buka SPSS-nya dulu. Ini saya sudah buka SPSS-nya. Kita untuk data ini teman-teman, untuk data ini tadi saya sudah pindah ke Excel, jadi kita tinggal copy paste ya. Kita copy paste ini, data ini saja, supaya cepat sih, nggak harus nulis satu-satu. Kita copy, kita masukkan ke data view. Kita masukkan ke sini. Nggak bisa. Nah, ini bisa. Jadi kita pastekan ini, pastikan 22 kan. Nah, kita ke variable view. Untuk yang var 1 kita ganti pretest. Untuk yang var 2 kita ganti posttest. Kemudian desimalnya teman-teman ini opsional sih, karena saya nggak suka banyak angka 0 di belakang, saya ganti 0. Untuk labelnya sama, pretest. Terus ini juga posttest. Gitu. Kita ke sini, sudah kan? Data sudah masuk, terus habis itu kita lakukan uji. Kita lakukan uji Wilcoxon Sign Rank Test. Kita ke Analyze, kemudian kita pilih Non-Parametric Test, kemudian kita ke Ligasi Dialogs, gitu. Kemudian kita pilih ini, To Related Sample. Jadi ini, Analyze, Non-Parametric Test, Ligasi Dialogs, terus habis itu To Related Sample, gitu ya. Terus kita klik. Nah, ini ada, akan muncul to related sample test, kemudian kita blok ini keduanya, Ctrl A, keduanya, dua-duanya ini kita masukkan ke sini. Jadi yang pretest masuk variabel 1, yang variabel posttest masuk variabel 2, gitu. Kemudian kita pastikan ini yang tercentang adalah Wilcoxon, kita pastikan centang. Kemudian kita klik OK. Gitu. Nah, ini langsung keluar apa namanya? Hasilnya, outputnya. Di sini teman-teman bisa lihat ada range-nya, kemudian ada negatif rank sama positif rank sama ada ties. Terus habis itu yang di sini ada tabel tes statistiknya gitu. Nah, ini menjelaskan apa gitu. Nah, ini menjelaskan yang negatif rank itu adalah
post-test kurang dari pretest. Jadi ini kan ada simbolnya A nih. Post-test kurang dari pretest. Berarti post-test itu nilai post-testnya itu kurang dari pretestnya. Kalau yang B, yang negatifnya, yang selisihnya. Kalau yang B ini kan post-test lebih dari pretest yang sifatnya berarti itu yang ini menunjukkan angka kosong, min rank-nya kosong dan sum of rank-nya kosong berarti itu tidak ada. Jadi tidak ada selisih negatif yang mana yang menunjukkan post-test kurang dari pretest itu tidak ada. Jadi semua nilai post-test itu lebih besar dari pretest semua karena ini kosong semua. Nah, kemudian kita yang ke sini positive ranks. Positive ranks itu yang B ini kan tulisannya ada post-test lebih besar dari pretest, gitu kan. Nah, ini yang B ada N-nya 22, berarti ada 22 item atau 22 subjek yang nilai post-testnya itu lebih besar dari pretestnya. Yang mana sum of ranks-nya, jadi perubahannya itu adalah sebesar 253 dengan rata-ratanya 11,5 semacam itu. Kemudian yang C ini TICE. TICE ini adalah kalau misalnya nilai post-test itu sama dengan nilai pretest. Jadi sebelum sama sesudah itu skornya sama. Misalnya yang sebelum itu 15, yang sesudah itu 15. Berarti ini TICE, TICE-nya sama gitu. Itu nggak ada juga, jadi 0, TICE-nya 0, berarti ya kosong gitu. Nah, kalau misalnya nanti ada yang sama, itu nanti akan ada TICE-nya 1 gitu. Semacam itu, teman-teman. Nah, itu menjelaskan ini tabel pertama. Nah, tabel kedua ini menjelaskan bahwa ada nilai Z-score sebesar negatif negatif 4,109. Jadi ini berdasarkan dari negatif ranks-nya gitu kan. Nah, itu berarti nilai bedanya itu ada perbedaan sebesar ini, sebesar 4, sekian ini gitu. Nah, ini signifikan atau tidaknya itu dilihat dari signifikansi to-tilde-nya. Kalau misalnya kurang dari berarti HO-nya diterima. Jadi ini Wilcoxon sign rank test-nya. Kalau misalnya lebih dari itu ditolak semacam itu. Nah, kalau misalnya kita kembali ke sini, nih kita kembali ke sini. Ini teman-teman bisa lihat hasilnya. Saya sudah copy paste di sini. Nih, ada negatif ranks-nya itu apa, terus positif rank apa, TICE apa, sudah ada penjelasannya di sini. Kemudian untuk output-nya bahwa kalau misalnya signifikansi to-tilde-nya adalah kurang dari 0,05, maka kesimpulannya adalah HO-nya ditolak dan HA diterima. Nah, jadi kalau HA diterima, maka kesimpulannya adalah ada perbedaan hasil belajar matematika sebelum dan sesudah diberikan treatment metode belajar dengan teknik jigsaw pada siswa SD Bina Bangsa. Semacam itu. Gitu ya. Jadi simpel sih ini yang Wilcoxon. Sebenarnya saya ingin mengajarinya dengan menggunakan perhitungan manual, tapi kok saya rasa dengan pembelajaran daring semacam ini akan susah sekali dengan melakukan pembelajaran manual. Jadi ya kita menggunakan alternatif yang jauh lebih mudah, yakni menggunakan SPSS. Semacam itu. Gitu, bisa dipahami ya yang Wilcoxon sign rank test. Nah, kalau sudah kita langsung loncat ke yang ini, Wilcoxon rank sum test. Ini beda ya. Jadi ini saudara kembar tapi ini beda. Kalau yang tadi Wilcoxon sign rank test ini untuk paired sample t-test, jadi untuk uji beda sampel berpasangan yang non parametrik. Kalau yang Wilcoxon rank sum test atau human Whitney test ini itu untuk independent sample t-test yang alternatif independent sample t-test yang non parametrik gitu. Jadi Wilcoxon rank sum test ini adalah uji non parametris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median atau nilai tengah dari dua kelompok bebas. Jadi ini datanya tidak saling berpasangan. Jadi ini bukan repeated measurement. Jadi ini bukan pengukuran berulang. Ini adalah ada dua kelompok, kelompok A dan kelompok B, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang mana itu menjadi suatu diukur bareng-bareng gitu.
Semacam itu. Dan kalau misalnya dua kelompok A dan B yang itu eksperimen atau kontrol, kalau itu berdistribusi normal, kita menggunakannya independent sample t-test gitu. Tetapi kalau ini tidak normal, kita harus menggunakan ini, Wilcoxon rank sum test atau Human-Whitney test gitu. Jadi sumber datanya adalah dua kelompok berbeda. Jadi kelas A dan kelas B. Kelompok A, kelompok B, kelompok kontrol, kelompok eksperimen, semacam itu. Nah, uji asumsinya adalah ini. Skala data variabelnya adalah ordinal, interval, atau rasio. Jadi, dan apabila kalau misalnya ordinal, teman-teman bisa langsung pakai ini. Tapi kalau misalnya teman-teman skalanya itu sudah interval atau rasio gitu, tetapi uji normalitasnya nggak terpenuhi. Nah, teman-teman ya harus alternatifnya adalah pakai ini gitu. Terus data berasal dari dua kelompok yang berbeda atau tidak berpasangan. Jadi ada dua kelompok A, B, eksperimen, kontrol gitu. Kemudian varians dari kedua kelompok itu homogen. Jadi kita menggunakan uji homogenitas menggunakan Levens test. Saya rasa Levens test itu sudah ada di mana namanya independent sample t-test di pertemuan terdahulu. Jadi teman-teman bisa melihat ke sana. Jadi untuk latihan ini kita anggap datanya homogen gitu. Jadi kita tidak perlu mengulangi uji homogenitas menggunakan Leven karena kalau Leven kita sudah menggunakan di independen ya gitu. Itu asumsi yang harus dipenuhi. Nah, kita langsung ke kasus. Kalau kasus-kasus apa yang harus diselesaikan dengan Human-Whitney, itu kasus-kasus macam ini nih. Seorang mahasiswa sedang menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengaruh Metode Pembelajaran Experiential Learning terhadap Prestasi Belajar IPA pada Siswa SMP. Jadi ada skripsi yang judulnya adalah Pengaruh Metode Pembelajaran Experiential Learning terhadap Prestasi Belajar IPA pada Siswa SMP gitu. Nah, untuk keperluan itu mahasiswa tersebut mengambil 20 siswa SMP untuk dijadikan sampel penelitian dan membaginya menjadi dua kelompok. Jadi ini 10 yang pertama, kemudian ini adalah 10 yang kedua. Jadi dan mahasiswa tersebut menggunakan post-test only control group design. Jadi mereka si mahasiswa ini ambil 20 subjek, kemudian dibagi menjadi dua kelompok, kelas A, kelas B. Kemudian dia hanya melakukan pengukuran satu kali saja, yakni setelah treatment. Makanya dia menggunakan post-test only control group design. Jadi rincian kelas A 10 siswa di sini yang kuning ini, kemudian kelompok kontrolnya itu yang B yang di sini. Yang A ini kelas kontrol, kelompok kontrol, jadi tidak diberikan pembelajaran experiential learning. Kemudian yang kelas B ini kelompok eksperimen, ini diberikan pembelajaran experiential learning. Jadi kira-kira antara kelompok yang tidak diberikan pembelajaran experiential learning atau kelompok A dan kelompok yang diberikan pembelajaran experiential learning atau kelompok B, nanti ada perbedaan hasil belajar IPA enggak gitu. Jadi si mahasiswa ini itu punya skripsinya begitu. Nah, terus habis itu ini hasilnya, kita langsung saja ke sini. Jadi untuk hipotesisnya berarti tidak ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, sama ada perbedaan. Kemudian sama untuk teknik analisis pakai Wilcoxon rank sum test atau Human-Whitney. Terus tingkat kepercayaannya 0,05. Kriteria uji hipotesisnya sama. Kalau lebih besar 0,05 maka HO diterima. Kalau kurang dari 0,05 makanya HO-nya ditolak gitu. Nah, kita langsung ke mana? Ke SPSS-nya. Kita langsung ke SPSS-nya. Kita ke SPSS-nya, kita ke sini lagi ya. Kita ganti, kita mending cari yang baru aja. Nih, cari yang baru, kita ke... Nah, untuk ini teman-teman, untuk yang Human-Whitney ini kita pertama ke variable view dulu. Nah, kita ke variable view dulu, kita ketik di sini itu hasil belajar IPA, terus yang kedua ini adalah kelompok gitu ya. Nah,
hasil dan kelompok. Nah, untuk labelnya kita kasih hasil belajar IPA. Hasil belajar IPA. Terus untuk yang ini kelas gitu. Nah, untuk labelnya ganti gini. Nah, kemudian untuk values-nya kita klik di sini values. Kemudian kita value ini 1, labelnya ini kelas A. Kemudian kita add. Kemudian ini value 2, kita ganti kelas B gitu, kita add. Gitu, kita klik OK, sama yang di kelompok juga. Ini 1, ini kelas A. Terus habis itu 2, ini kelas B. Oke. Sorry. Ini 2 kelas B. Kita belum add, kita add. Oke, nah ini sudah. Terus habis itu kita ke data view. Nah, di data view kan sudah ada nih hasil, terus ini kelompok. Berarti kita nanti akan memasukkannya begini teman-teman. Jadi ini hasilnya, hasil belajar ini dimasukkan di hasil, kemudian kelompok ini kelompok A sama B itu 1 sama 2 gitu. Jadi ini kita masukkan hasilnya sama kelompoknya. Kita masukkan ke sini. Kita pastekan di sini. Oh, ini kita kurangi aja ya. Kita bikin begini saja. Oke, nah ini jadi hasilnya tadi yang ke-20 anak, baik kelompok A sama kelompok B kita masukkan di sini 1 sampai 20. Kemudian yang kelompok A kita kasih tanda kelompoknya itu angka 1 semua. Terus yang kelompok B kita kasih tanda kelompoknya itu angka 2 semua gini. Oke? Nah, kalau sudah kita langsung melakukan uji human Whitney. Jadi kita ke analyze, kemudian kita ke non-parametric, kemudian kita ke legacy dialogs, kemudian kita ke ini, two independent sample. Jadi ini, analyze, non-parametric test, legacy dialog, two independent sample. Gitu ya. Kita klik. Nah, kemudian kita akan muncul kotak dialog to independent sample. Nah, untuk variabel, untuk tes variabel list, kita masukkan ini hasil belajar IPA ini masuk ke tes variabel list. Kemudian untuk yang kelas, ini masuknya ke grouping variabel. Oke, nah ini kan masih tanda tanya nih, kita terus define group. Grup 1 ini 1, grup 2 ini 2, terus kita klik continue. Nah, terus habis itu sudah nggak tanda tanya toh? Kelompok 1, kelompok 2. Terus habis itu ini, selanjutnya kita pastikan yang kita klik, kita centang adalah yang ini, Man Whitney U. Kita pastikan yang dicentang ini, kemudian kita klik OK. Nah, akan keluar kotak dialog ini teman-teman. Jadi ada ranknya, kelas A ada 10, kelas B 10, totalnya 20. Terus habis itu min ranknya yang A, yang tidak diberikan perlakuan itu min atau rata-ratanya adalah 5,5 dengan sum of rank-nya adalah 55. Kemudian yang kelas B min rank-nya adalah 15 dengan sum of rank-nya adalah 154,5. Gitu penjelasannya. Nah, terus habis itu yang di statistiknya ini adalah ini ternyata yang B ini not corrected for ties, berarti antara kelas A dan kelas B itu nggak ada data yang sama gitu. Kemudian untuk melihatnya berarti ini Z-score-nya berupa ini, sebesar ini, negatif 3,754, berarti perbedaannya itu sebesar ini. Kemudian untuk melihat ini signifikan tidak kita lihat dari signifikansi tutilnya adalah 0,000 yang mana itu kurang dari 0,05, jadinya HO-nya ditolak gitu, semacam itu. Kita kembali ke sini ya, saya sudah pindahkan ke sini. Nih, kita sudah pindahkan ke sini. Ini kita sudah pindahkan. Signifikansinya ini berarti HO-nya ditolak. Jadi kesimpulannya adalah ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, di mana kelompok eksperimen jauh lebih besar daripada kelompok kontrol. Gitu. Jadi gitu ya.
Saya rasa untuk yang, Wilcoxon ini jauh lebih simpel sih, untuk non-parametrik ini jauh lebih mudah kok. Nah, gitu. Nah, teman-teman silahkan coba untuk latihan 1 dan latihan 2-nya ini sudah ada, teman-teman bisa coba untuk menyelesaikan latihan pakai Wilcoxon yang sign rank test sama yang Wilcoxon rank sum test, gitu. Itu kita ketemu lagi nanti minggu depan. Minggu depan ini adalah pembahasan statistika yang terakhir, yakni kita membahas yang Friedman test gitu. Begitu, sampai ketemu minggu depan. Semoga video ini membantu teman-teman untuk memahami pelajaran mata kuliah statistika ini. Tetap sehat, tetap belajar juga, dan sampai ketemu minggu depan. Dadah.